Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang tukang jam di suatu tempat yang beliau itu paling rajin bersolawat. Selalu bersolawat. Sambil dia di pasar memperbaiki jam, nunggu konsumen datang, itu beliau membaca salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau salawat-salawat lain. Di dalam kisah ini tidak disebutkan bentuk sigot salawatnya seperti apa. Yang penting beliau ini mulutnya nggak lepas selalu membaca salawat. Kalau kita nggak lepas dari menggibah dan memaki, itu pun doanya minta cepet dijabah. Nah beliau ini, kok kita bang, saya emang enggak, kalau enggak alhamdulillah. Jadi beliau ini seorang tukang jam yang mulutnya nggak pernah lepas dari membaca sholawat. Suatu malam beliau bermimpi dijumpai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mimpi bertemu Rasulullah merupakan mimpi yang menandakan kemuliaan. Di buku primbon manapun kalau dibuka isinya begitu. Nggak akan ada yang kalimatnya jelek, nggak ada. Tetap begitu. Nah beliau ini bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah menyampaikan beberapa kalimat. Nah, beliau itu begitu terbangun kepikiran aja, kepikiran tapi senang. Gimana enggak orang yang beliau itu kita sholawatin setiap hari, nggak bisa lepas dah mulut kita bawa-bawa ginian nih kemana aja nih. Nih bawa-bawa ginian kemana aja, mulai dari asal jangan ke WC aja. Tetap kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi hari Jumat kayak begini, terus menerus mulut kita bilang seperti itu. Tiba-tiba yang kita sholawatin datang ke dalam mimpi kita. Lalu beliau mengajarkan beberapa kalimat dan kepikiran aja begitu, antara senang dan kepikiran. Nah suatu hari beliau melihat ada seorang ulama ahli hadis. Jadi beliau ulama ini datang memperbaiki jam. Dia tanya, wahai bapak, kalau bahasa kita mah, pak, boleh saya bertanya? Ya silakan pak, dia bilang. Kirain mau tanya masalah per jam ini bagaimana enggak? Dia kata begini pak, saya suatu malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dia bilangnya. Bapak itu kaget. Apa yang dikatakan Rasulullah? Beliau menyampaikan beberapa kalimat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah menyampaikan au kama qala Rasul. Saya tidak bisa menyampaikan secara pas banget, makanya dibilang au kama qala Rasul, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Pada intinya beliau berkata, orang itu bercerita, tukang jam itu bercerita. Rasulullah mengatakan au kama qala Rasul, alangkah baiknya sesama kaum muslimin untuk tidak saling berdendam, menghapus permusuhan, menghilangkan dendam, menghapus permusuhan. Kurang lebih seperti itulah. Sehingga beliau terjaga. Ketika beliau terjaga, beliau tanya, kurang lebih kalimatnya begitu, karena disampaikannya bukan dalam bahasa Indonesia, dan saya juga tidak bisa menambah, tidak bisa melebihkan. Itu pun bahasanya tidak sama. Jadi bapak ahli hadis ini takjub dia. Itu adalah hadis namanya, dia bilang. Bapak sudah meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Beliau mengajarkan sebuah adab dan sebuah akhlak. Seperti itu. Jadi itu hadis namanya, tapi hadis biroi. Nah, bukan apa namanya itu yang disampaikan oleh langsung sama oleh Rasulullah, sehingga periwayat-periwayatnya hadis ada, tapi itu namanya hadis biroi, hadis dalam mimpi. Nah itu hadis juga dibilangnya. Lalu beliau kepikiran apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Alangkah bagusnya jika sesama kaum muslimin jangan saling bermusuhan, menghapus dendam dan permusuhan. Sehingga beliau itu berusaha mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau nggak salah ada kalimat, wahai umatku, nah gitu, seperti itulah kurang lebih. Wahai umatku, alangkah baiknya jika sesama kaum muslimin untuk menghapus dendam dan permusuhan. Nah begitu kurang lebih. Sehingga beliau itu berpikiran aja. Dan dia usahakan apabila dia bentrok dengan orang lain, dia usahakan untuk disambung lagi silaturahim. Dia sambung lagi silaturahim, bapak tukang jam ini. Terus dia sambung silaturahim bagaimanapun caranya. Kalau ada orang marah sama dia, dia duluan yang negur. Kan jangan sangka dia duluan yang negur sama gua. Kan dia harus duluan negur sama gua. Kan kita begitu biasanya. Merasa yang menegur duluan lebih rendah. Padahal yang menegur duluan itu lebih mulia. Apalagi sama adik beradik, kakak bekakak, abang abang. Itu sebabnya doa kita sulit banget diterima. Emang kita minta doa apa sih?
Allahumma innaka anta sohibu pisapari, wahai Allah, engkau adalah sahabatku dalam perjalanan, wa khalifatu fi ahli, dan engkau adalah pengatur dalam keluargaku. Kan kita mau jalan, mau kemana-mana, bukannya jalan kayak zaman dulu doang, naik kuda, naik onta, naik pesawat, naik kapal laut. Sama kita meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bukan hanya doa minta kepentingan. Wah bang, saya mau udah kaya, duit saya juga banyak, bang juga nggak mau terima. Iya, udah kaya, tapi emangnya kagak butuh sama keselamatan. Emang jantung bisa dibeli. Itu pun kalau misalnya dicangkuk jantung harus connect. Dulu saya ada suatu kenalan orang yang cukup besar di daerah sini, beliau itu gagal ginjal. Jadi apa namanya itu, ginjalnya itu dicangkok. Memang udah berhasil. Dan dengan kehendak Allah, walaupun udah berhasil, beliau meninggal. Emang udah kehendak Allah. Saya tanya sama dokter yang lebih ahli, kawan saya, dok, saya bilang, kenapa ya? Udah apa namanya itu, udah dicangkok ginjal dok, udah berhasil. Kok kenapa ya orang bisa nggak nyambung itu dok, nggak connect lagi ginjalnya? Kawan saya bilang, ini begini bang, dia bilang, mungkin penjagaannya, makannya, kan itu kan nggak seperti abang kalau misalnya buka laptop, buka komputer rusak, ya tinggal ganti aja motherboardnya, kita buang, kita pasang yang baru. Jantung, organ tubuh manusia nggak bisa gitu bang, harus connect dulu, diajarin dia gitu kan, makanya dicangkok. Oh begitu dok. Gitulah kita kurang lebih begitu, karena beliau senior jadi saya, oh begitu dok. Kira-kira. Nah ini kan pelajaran buat kita, bahwa memang barangkali kita nggak butuh itu apa yang namanya doa untuk kita bisa jadi kaya, karena kita udah kaya. Mungkin tapi kan ada orang juga yang begitu. Tapi kita semuanya butuh keselamatan, kita butuh yang namanya pertolongan, dan kita butuh yang namanya bimbingan. Orang kaya emangnya kagak mati, raja-raja emangnya kagak mati, semua juga bakalan mati. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Maka dari itu, apa yang menyebabkan putusnya silaturahim, apa yang menyebabkan tersambungnya silaturahim harus kita perhatikan juga. Itu bisa jadi doa kita, bisa menyebabkan doa kita terangkat lebih cepat ke hadirat Allah. Makanya saya punya anak bilang begini, Pak, dia bilang kan, kawan papa itu mungkin masuk surga, dia tiketnya PPIP. Kenapa? Beliau itu banyak sekali ngebantuin orang. Saya lihat sendiri. Luar biasa, kalau udah ngebantuin orang, ya udah dia lupa, saya yang sibuk. Ini masya Allah kata saya kan. Habis itu dia udah lupa, dia bantuin orang, ya udah dia lupa. Makanya banyak saudara-saudara kita kan yang di komentar di sini banyak nih. Bang, terima kasih Ustadz sudah mewakili perasaan saya yang nanti mau beli pampers buat ibu aja belum ada. Yang mau untuk makan besok pagi aja belum kelihatan. Ada lagi dia bawa, bang terima kasih saya ini dalam tekanan. Banyak banget yang begitu. Untuk makan aja nggak ada. Banyak banget yang kayak begitu. Dan itu mungkin masih ada seperti gunung es. Di atasnya kecil, di bawahnya lebih gede. Karena itulah kita yang berpunya, yang ada. Terutama dengan kerabat kita, kaum kerabat, sanak dan pamilih handai tolan. Tolong, saya pesankan dari jauh, tolong dibantu. Mudah-mudahan Allah juga membantu urusan kita. Kalau kita berdoa susah banget naik ke atas hadirat Allah, sampai ngomel-ngomel sih, gua udah bersolawat banyak banget, tapi Allah jong dibilangnya kan. Nanti jangan salahin kalau manusia pada musyrik bersebar kemana-mana. Ya buat aja kemusyrikan. Emangnya Allah rugi? Ya nggak mikir dosa-dosa sebelumnya. Dosa-dosa yang dilakukan, riba luar biasa di mana-mana, nilep barang-barang kantor, nilep barang duit-duit rakyat, itu apa bisa diterima doanya? Nangis gimana pun Allah nggak akan terima. Memang hadis Rasulullah, nangis bagaimanapun tidak akan diterima oleh Allah. Pakai pak, dan bagaimana Allah akan menerima? Sedang makanannya barang haram, pakaian yang dia pakai sumbernya dari haram, bahkan dia sendiri lahir dari barang haram. Gimana bang lahir dari barang haram? Orang tua kita mengasih makan kita dari mana? Hasil nilep. Dari mana? Hasil udah waktunya masuk kantor, keluar sebentar, itu kan ditilep. Apanya yang ditilep? Jamnya ditilep. Kagak ada izin pergi sendiri nongkrong lama-lama di luar, nilep jam, dimakan, gaji buta. Dia nggak tahu yang kayak gitu kalau kelamaan itu juga bisa menyebabkan korupsi juga namanya. Itu kita jaga semuanya. Mudah-mudahan ini yang ngotot banget. Kenapa doa-doa saya nggak dikabulkan? Ngaca dulu ke belakang. Lihat. Hubungan baik dengan saudara disambung.
Dengan kerabat disambung, nolongin orang, bantuin orang, lebih awal kita bantuin. Mudah-mudahan Allah akan kasih sayang. Irhamu man fil ardi. Sayangi apa makhluk yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Akan menyayangimu semua makhluk yang ada di langit. Siapa tuh? Malaikat. Gimana cara malaikat menyayangi kita, Bang? Ya dia berdoa buat kita. Ya Allah. Malaikat kan banyak tasbihnya. Begitu dia berdoa, ya Allah, kasihan nih hambamu, tolong bantuin ya Allah. Malaikat ikut ngaminin juga. Nah itulah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau ada saudara-saudara kita, tolong bantu. Gimana pun caranya, tolong bantu. Jangan mondar-mandir umroh sunnah udah berkali-kali tiap tahun. Sebelah anak sekolah duit nggak punya. Sebelah anak sekolah mau makan nggak punya. Padahal masih kerabat kita, masih saudara kita. Kita punya, malah kita pengen-pengenin lagi. Makan di depan dia biar ada kepengen. Itu juga doanya mau diterima sama Allah. Bagaimana ceritanya? Itu juga bagian yang kalau bisa sesama kaum muslimin sambung silaturahim. Jangan sampai diputusin. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, siapa yang mau diberkahi rezekinya, sambung silaturahim. Wala taparroku, dan jangan berpecah belah. Mudah-mudahan kalam yang singkat ini bisa diambil ibroh, terutama buat yang ngomong nih saya, dan buat kawan-kawan semuanya yang terima kasih sudah mendengarkan. Barakallahu fikum. Allahumma ya goni ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud, agni nabi halalika nakaramika fadlika an man siwa. Mari kita teruskan membaca sholawat, terutama di hari Jumat ini. Mudah-mudahan sholawat kita sampai ke hadirat Rasulullah. Kita ikuti akhlak Rasulullah, kita tiru sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita dekat dengan Rasulullah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.